Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75, hadir lagi di depan kamera ingin membahas mengenai adanya lagi walet. Karena ini ada pertanyaan saudara kita lagi ini dari Baras. Ini dari Sudiono Sudirman ya. Ini pertanyaan saudara kita ini dari Baras. Atas nama Sudiono Sudirman. Ya, terima kasih banyak ini saudaraku. Karena saya akan mengangkat lagi pertanyaan karena memang saya janji kemarin dulu ya, saya tunggu konten saya 2 hari, insya Allah ya, tunggu konten saya 2 hari berarti kenanya hari Sabtu ya. Jadi gini saudara ya, ini pertanyaan saudara kita ini dia menanyakan mengenai adanya pertanyaan saudara kita di luar lapangan. Ada bahasa dia katakan kalau bangunan kayu itu susah berhasil. Saya ulang ya, kalau bangunan kayu itu susah berhasil. Nah, ini ya dia mau curhat lagi saudara kita mengenai mungkin apakah dia bangunannya kayu atau dia mau membangun rumahan kayu dari istilahnya rumahan bangunan kayu yang permanen. Karena dia ini menanyakan mengenai apa bisa berhasil kalau kita bangun rumahan untuk walet yang dari kayu. Ini juga lucu saudaraku ya. Ya. Sebenarnya kalau membahas bangunan saudaraku itu walet tidak melihat dari bangunan batu atau kayu. Kalau berbahasa walet hanya kalau batu itu batu itu agak-agak istilahnya tahan dibanding dengan bangunan kayu. Nah itu ya, beda memang. Tetapi kalau bahasa apakah bisa berhasil lah, semua bisa, baik RBW batu maupun RBW kayu, semua bisa. Karena sudah banyak yang punya RBW kayu yang saya beli sarangnya di lapangan, ya. Jadi coba ya kita harus konsisten ya dengar ini mengenai bangunan sudah pertanyaannya saudara ya. Sebenarnya kalau kita mau mendengar itu bahasa-bahasa di luar saudaraku, kita katakan kalau bangun kayu itu saudaraku itu susah berhasil. Aduh, tidak ada itu yang susah berhasil saudaraku. Semua sama ketergantungan dari rezeki dan usaha kita, doa dan usaha. Ya. Jadi jangan terkecilkan saudaraku ya, kalau kita ingin mendirikan bangunan walet dari kekuatan dana saja, kekuatan uang ya, sampai di mana kita punya target, kita punya kekuatan istilahnya yang bisa dijangkau, itu bahan material ya, itu yang kita kasih naik. Nah, hanya kalau kita mendirikan rumahan walet yang dari kayu, kita harus betul-betul itu rancang, kita harus betul-betul desain. Nah, jangan kayu yang sembrono, jangan kayu yang asal-asalan, karena walet itu selama-lamanya. Walet itu selama-lamanya. Gimana seumpamanya nanti sudah berhasil, baru kayunya itu sudah rapuh, dimakan rayap. Nah, gimana? Berarti kalau kita bongkar itu, wahai, bertahun-tahun lagi kita memulai lagi kembali. Itu pun belum tentu itu kita membangun lagi seperti yang tadinya yang berhasil, yang dari kayu. Banyak saudaraku yang saya beli sarannya itu dari rumahan kayu, dia punya RBW kayu banyak. Jadi jangan kita terkecilkan saudaraku yang mengenai adanya itu rumahan kayu ya. Ini dari Baras. Mudahan sukses saudaraku ya. Kalau memang sudah terlaksana bangunannya, sudah baik, apakah dia sudah diambil tahun atau seterusnya, mudahan sukses ya. Kita harus semangat, apapun yang kita hadapi, kita kerjakan, kita harus semangat. Kita harus pacu dan perhatikan di bagian di dalam. Maksud saya konsisten bagian dalam. Karena walet tidak melihat dari situ. Yang penting itu bangunan, jangan selalu kita keluar masuk. Apabila kita keluar masuk, burung walet itu terganggu. Kalau burung walet terganggu itu susah beradaptasi, susah berkembang biak, susah berkeloni, susah bikin polesan, susah bikin sarang. Nah, itu
Jadi itu yang kita hindari saudara. Gimana caranya supaya walet itu tidak melihat dari situ saudaraku. Kita dirikan apakah bangunan permanen atau kayu, walet dia cari itu bagian dalam yang dia senangi. Yang mana yang saya maksud dia senangi itu yang bagian di dalam itu, kalau dia masuk di situ dia nyaman, yakin saja akan dia itu betah tinggal sampai dia itu bikin sarang dan istilahnya lanjut populasi, berkoloni di dalam itu. Nah, itu tidak, kalau itu kita membahas saudaraku ya, kalau bahasa saudara kita katakan susah berhasil kalau bangunan kayu. Kenapa banyak bangunan kayu yang berhasil? Kenapa banyak bangunan kayu yang saya beli sarangnya di lapangan? Dan pernah saya angkat itu ada 2 bangunan itu, bangunan kayu berhasil. Kalau dia punya sarang itu dalam satu bangunan itu 2 kilo lebih kali 2 bangunan. Coba, itu per bulan, berarti hampir 5 kilo 1 bulan. Itu kayu saudaraku, itu pun tidak terlalu besar. Hanya yang punya bangunan itu, yang punya itu bangunan kayu, dia mulai kalah, mulai roboh, mulai istilahnya mulai rapuh. Karena bukan kayu berkualitas dia bikin. Mungkin pertamanya, mungkin ini hanya mencoba pertamanya dulunya. Saya mau kasih berdiri umpamanya RBW untuk walet. Coba-coba ya, jangan. Kalau walet saudaraku, kalau memang ada niat sekaligus kita itu harus kokoh bangunan, baik bangunan permanen batu maupun kayu. Karena walet itu bukan sesaat kalau mau berhasil, selama-lamanya turun temurun itu. Sama dengan walet, turun temurun juga dia itu, beranak terus sampai bercucu bercici. Begitu juga kita, tidak ada lagi yang punya nanti anak penerusnya lagi, umpamanya sudah tiada, meninggal umpamanya anaknya lagi penerus. Begitu juga walet, meninggal induk itu selalu berkembang biak di dalam itu sampai, yang penting bangunan itu kokoh, dia di situ berdiri tegak itu bangunan. Nah, jadi diusahakan ya saudaraku ya. Kalau ada semacam kayak bahasa kayak gitu, ya tidak apa-apa kita dengar saja, tidak usah kita terlalu ambil hati lah, tidak usah kita terlalu memikirkan. Jangan sampai ada bahasa kayak gitu nanti akhirnya kita itu melemahkan kita punya pikiran untuk membangun yang rumahan kayu. Ya, itu kan tergantung dari kekuatan kita punya keuangan saudaraku ya. Nah, karena dari keuangan saja itu semua itu saudara kita mau membangun itu semacam kayak permanen batu apa sampai berapa lantai berapa luas tergantung dari dana. Semua mau saudaraku, karena itu walet itu adalah burung yang pencetak uang istilahnya ya, dolar, pencetak dolar. Aduh. Ini yang saudara-saudara kita ini dari Baras ini. Ya, jadi ini saya ingatkan saudaraku ya, tidak usah terlalu terkecoh. Dengar apa yang saya katakan, ikuti saja ya. Maksudnya ikuti apa di kata hati kita. Yang penting itu bangunannya kokoh dan fasilitas bagian dalamnya itu semua optimal, konsisten bagian dalam. Usahakan itu bagian di dalamnya itu kita betul-betul itu merawat, memperbaiki ya. Nah, seumpamanya saudara-saudara sudah punya bangunan, ada yang kata-kata yang masuk di telinga, seumpamanya saudara-saudara di sana atau teman-teman dia katakan susah berhasil kalau bangunan kayu, tidak usah kita ambil hati, tidak usah kita terlalu gimana ya, cukup kita dengar saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, itu istilahnya. Yang penting kita itu konsisten di bagian RBW kita ya, karena walet itu tidak melihat dari situ. Walet itu melihat itu kenyamanannya. Saya sudah bilang, walet tidak pernah melihat itu modelnya mesin, walet tidak pernah melihat modelnya kolam, walet tidak pernah melihat modelnya air, walet tidak pernah melihat modelnya itu bangunan. Walet itu hanya menginginkan tentang perasaannya, dia mengikuti perasaannya. Ya, semacam kalau kita manusia kata hati kita, perasaannya itu kalau dia merasa dia nyaman di dalam itu, dingin, adem, tenang, tidak terganggu,
akan tinggal. Nah, paham maksud saya saudaraku ya? Nah, jadi usahakan itu gimana cara supaya kita konsisten saja bagi yang di situ. Kalau itu memang sampai di situ ya itu yang kita lanjutkan. Jangan kita terpukul bahasa-bahasa kayak gitu. Jangan kita terlalu trauma. Jangan kita terlalu agak rasa was-was kalau ada bahasa-bahasa kayak gitu. Ya, nah, susah berhasil kalau bangunan kayu. Enggak, saudaraku. Tidak, banyak sekali bangunan kayu yang saya beli sarangnya. Bukan bahasa berhasil, saya sudah beli sarangnya. Oh, dari bawah itu saudaraku itu di udara yang jelasnya tidak menentu, tergantung dari fasilitas bagian dalam ya. Nah, usahakan yang bagian-bagian idealnya itu diusahakan dipas-paskan semua ya, diatur. Nah, jangan sampai itu ada terasa trauma sampai bangunannya seumpamanya mau membangun rumah RBW batu kayu. Nah, sampai di situ istilahnya kita itu seakan-akan kita itu agak diambil pikiran sampai stop di situ, lanjut saja saudaraku, lanjut. Nah, yang penting itu bangunannya itu kita betul-betul kasih kuat ya, kuatkan itu bangunan, jangan sampai di pertengahan nanti baru 2 tahun 3 tahun sudah mulai di situ kalah, wah, nah sudah ada walik di dalam, sudah cetak sarang, apa yang mau kita bikin, susah. Nah, itu. Jadi memang hanya itu satu. Nah, itu harus kita gunakan kayu yang berkualitas. Maksud saya kayu yang berkualitas, kayu yang bagus, yang tahan lama. Ya. Ibaratkan kalau Twitter itu anti air, anti karat. Nah, sama dengan kayunya toh. Jangan terlalu terkecoh saudaraku mengenai itu, santai saja. Saya sudah katakan ya, wali kita hadapi itu santai saja. Yang penting sudah ada niat, ya lakukan. Ya, kalau sudah bisa di situ sudah bisa kita kita sudah meniatkan, sudah merencanakan, baru ada juga ini yang kita pegang. Silakan lanjut. Sesuai kemampuan kita yang bisa mendirikan bangun. Kalau hanya 2 lantai ya 2 lantai. Kalau tidak bisa 3 lantai ya sampai di mana saja kita punya kekuatan dana. Ya, maksudnya uang. Nah, karena semua orang saudara kita itu mau membangun yang besar, yang panjang, yang bagus, yang luas, yang berapa tingkat itu semua mau. Hanya ya ketergantungan dari kekuatan saudara kita itu. Jadi lanjut saudaraku, tidak usah, cukup kita dengar saya apa yang saya katakan. Karena saya sudah banyak, saya beli sarangnya itu sarang yang bangunan dari kayu, sudah banyak. Ya. Ini daerah Bars ini tidak tahu ini, kalau tidak salah ini daerah Mateng ya, bukan Mateng ya, Mateng itu Mamuju Tengah. Ini apa ini ya, bukan Pasangkayu kalau tidak salah ini ya. Kalau Baras itu mendekati Sulawesi Tengah ya, Palu kalau tidak salah ya saudaraku ya, saya tidak tahu juga karena saya tidak terlalu hafal bagian daerah sana. Yang jelas yang saya tahu itu Baras ya kan, pernah juga ada di sini Tike apakah itu, saya tidak tahu juga itu bahasa daerah. Sering juga dia itu konsultasi mengenai maksud saya sering dia itu tulis di bawah komentar konsultasi mengenai binahannya, bangunannya. Nah, banyak itu saudara dari bawah itu yang masuk di pertanyaan kolom komentar saya. Alhamdulillah saya tuntun terus yang mana di luar daerah Jawa, mana di daerah-daerah Kuala Lumpur, Bali, banyak saudaraku ya. Jadi mana di daerah-daerah banyak saudaraku yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita dari Palopo itu semua mau dituntun. Kasih yang itu yang belum terlalu mendalami di dunia walek, yang kita diutamakan gimana caranya supaya kita itu bisa mendapat hasil, gimana cara supaya kita bisa merasakan seperti teman-teman yang sudah berhasil. Nah, itu yang kita inginkan. Jangan kita mencari celah-celah, kita harus berpikir yang sehat ya, positif, jangan negatif ya. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi oke saudaraku, santai saja saudaraku ya, tidak usah takut kalau kayu. Banyak yang batu bangunannya tapi tidak berhasil ya, banyak juga yang kayu tapi berhasil. Ketergantungan dari saudara cara gimana caranya menata bagian dalam. Nah,
Jadi oke, sudah paham ya. Ini siapa tadi dia punya nama? Mulyono ya. Mulyono Sudirman Mulyono. Ya, terima kasih banyak saudaraku ya. Nah ini namanya ini Sudiono Sudirman Baras. Ini saya catat saudaraku ya ini. Ini saya angkat. Ya, jadi ini saya sudah jelas saudaraku ya. Terima kasih banyak Sudiono Sudirman. Bina bangunannya saudaraku ya. RBW-nya bagian dalam itu usahakan dioptimalkan semua ya. Dioptimalkan semua konsisten bagian dalam. Jangan selalu dimasuki saudaraku ya, pesan saya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kalau belum terlalu paham, silakan tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya akan berikan pembahasan ya. Saya akan lebih meluas lagi kalau seumpamanya belum terlalu memahami ya, karena ini mengenai bangunan kayu yang tentang keberhasilan ya, saya sudah kupas. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak Mulyono. Siapa namanya? Sudiono Sudirman. Ini kayak nama Jawa kalau tidak salah ya, Sudiono Sudirman ya. Mohon maaf ya saudaraku ya. Terima kasih banyak atas serinya saudaraku ya. Jadi ini saudaraku, saya sekarang saya angkat lagi ada pembahasan. Sebenarnya saya janji ini 2-3 hari saya angkat pembahasan, tapi tidak apa-apa, saya kasih ikut ini ya, tidak apa-apa. Ini dia menanyakan mengenai adanya wallet yang tidak kembali. Apa ini kayaknya motor atau mobil ya saudaraku ya. Ini lebih lucu lagi ini pertanyaan ini. Dia tanyakan di bawah kolom komentar saudara kita. Sebenarnya belum saatnya saya angkat ini, karena saya janji itu 3-4 hari baru saya angkat ini. Tapi tidak apa-apa, saya kasih ikut. Besok saya lanjutkan ya part 2-nya. Ini sedikit saja ya. Ini bahasanya ini gimana caranya Bang, kalau kita tahu anak dia punya kenakan wallet, supaya kita tahu kalau dia kembali. Dan saudara kita ini dia mau bertindak, dia mau melakukan itu, tidak boleh dipilos itu anaknya wallet, supaya kita tahu bilang itu kita punya wallet. Ini yang paling lucu saudaraku ya. Aduh, ini kayak motor ini sama mobil ya, dipilos. Sekalian dampul saja saudaraku ya, baru kita gosok, baru kita pilos. Lucu ya saudaraku ya. Terima kasih banyak saudaraku ya. Terima kasih banyak. Ini sebenarnya ini belum saatnya saya angkat, tidak apa-apa saudaraku ya. Gini saudaraku ya, mengenai itu anak wallet, tidak usah kita berpikir itu bilang apa kamu kita cat atau kita mau ikat itu kayak benang seperti itu BB itu, supaya kita tahu bilang itu kita punya BB, itu kita punya entop. Diikat biasa itu benang-benang di sayapnya. Ya, BB biasa begitu, diikat itu kayak tali-tali rapia itu ya. Kalau wallet itu jangan dia kali kayak gitu saudaraku. Itu menurut itu pembahasannya saudara kita itu apa bisa dipilos. Kalau bisa dipilos itu sayapnya wallet, supaya kita tahu bilang itu, supaya kita tahu, saudara-saudara tahu wallet kita itu ada kembali. Kalau seumpamanya kita sudah pilos saudaraku, lantas itu wallet yang kita sudah pilos di RBW-nya saudara kita masuk, kita mau pergi ambil di sana kira-kira. Ini lucu ya saudaraku ya, mohon maaf ya, lucu. Ini unik pertanyaannya ya. Bagus juga. Semangat saudaraku ya. Tidak usah dipilos anak walletnya ya. Capek kita tuh pilos anak wallet, karena nanti kalau kita pilos itu susah terbang karena melengke itu bulunya di sayapnya. Jangan berpikir gitu saudaraku ya. Saya tidak tahu juga ini saudara gini, apakah dia bertanya secara serius atau memang dia mau main-main sama saya, maksud saya boleh kerja ya, saya ambil baiknya saja ya. Ya, saya ambil baiknya. Gimana caranya supaya itu anak wallet, kalau memang dia lahir dari telur, akhirnya dia netas jadi anak, dan anak itu berlahan-lahan lambat laun dia akan dewasa terbang, dan apabila terbang nanti kita lihat apa kembali atau tidak, apa kembali atau jadi wallet liar, apa kembali atau dia masuk di bangunan RBW saudara-saudara kita yang lain, kita tidak tahu, wallahu alam ya.
Yang jelasnya tidak usah kita ya, tidak usah kita berpikir wali itu mau dicek dia punya wallet, anak wallet, atau kita pilox, atau yang jelas jangan berpikir gitu saudaraku ya. Aduh, kenapa anak wallet mau dipilox? Biasanya itu yang mobil sama itu motor dipilox. Makanya saya katakan saudara, gimana kalau sekalian didampul dulu, baru kita gosok, baru kita pilos, baru kita clear supaya mengkilat ya. Biasa itu ya, wallet perhiasan bisa kita garis bawah di situ sayang ya. Kenapa lagi kita garis bawah di situ saudaraku ya. Ya saya maksud itu wallet perhiasan, burung perhiasan ya. Apakah burung dari kayu yang dibikin atau dari semen batu itu dibikin, kan banyak itu ya yang dijual. Jangan berpikir begitu saudara, tidak usah. Ya, konsisten saja bagian dalam ya. Konsisten saja bagian dalam. Jadi palsu saudaraku ya, itu yang saya mudah-mudahan besok itu saya akan memperdalam lagi, karena besok saya lihat apa saya masih angkat itu mengenai itu tadi wallet, karena panjang penjelasannya di situ saya lihat. Karena ini juga ini ada waktu juga ini masih ada saya mau angkat, karena ini hanya ini pertanyaan dari tadi ini yang dari Bara saya angkat. Saya ikutkan ini, tidak apa-apa. Ya, terus terang. Terima kasih banyak saudaraku atas masukannya lagi ya. Jadi itu mengenai itu wallet, kita punya wallet yang dipilos, tidak usah kita berpikir begitu saudaraku ya, ambil santai saja. Ya, ambil santai saja. Gimana caranya supaya itu anak wallet, kita punya anak wallet kita itu bisa kembali. Oke lah, seumpamanya dia tidak kembali, tapi ada wallet lain yang masuk, seakan-akan lebih banyak yang masuk daripada yang anak wallet kita pergi. Makanya saya selalu katakan optimalkan bagian dalam ya, optimalkan bagian dalam saja, jangan selalu diganggu, jangan kita keluar masuk seperti itu burung wallet keluar masuk ya. Kalau kita keluar masuk dari bangunan, dalam bangunan baru 1 minggu masuk lagi, mumpung kalau 1 minggu, kalau baru 3-4 hari masuk lagi, banyak yang begitu saudara, karena adanya penasaran. Jadi diusahakan itu adanya penasaran itu perlu ditahan-tahan lah ya, tahan-tahan sedikit. Kalau memang berhasil wallet itu, nanti ujung-ujungnya akan capek juga, nanti kita masuk buka saran paling minggu-minggu. Mudah sampai di situ ya, bulan-bulan. Ya capek sendiri saudaraku. Memang kalau pemula semua itu pekerjaan itu, kalau pemula itu berat semua kita hadapi. Bahasanya kalau baru, ibaratkan kalau kita beli pakaian baju baru itu, kalau baru mau dipakai, selalu kita mau pakai kalau baju baru, tapi lama kelamaan itu bosan sendiri. Begitu juga itu saudaraku ya. Ini hanya pakaian, belum yang berupa bernyawa. Ya, ini kan pakaian benda mati. Ada rasa bosan ya saudaraku, ada rasa bosan. Jadi ketergantungan saudara-saudara gimana cara menyikapi, gimana cara saudara kita itu bisa berpikir secara jenius ya. Jangan terlalu diambil hati saudaraku, santai saja hadapi wallet. Ada itu di tukmel saya, judul saya itu santai hadapi wallet. Maksud saya itu santai hadapi wallet, jangan terlalu kita tergesa-gesa, karena wallet itu bertahap, bukan sekejap. Bertahap itu wallet saudara gitu. Jadi kalau kita itu terlalu mau berburu nafsu itu langsung mau banyak, di situ biasa kita sakit. Kan saya betulkan juga, saya juga benarkan saudara, karena namanya juga di situ kita mendirikan bangunan RBW itu kan dana ya. Dan kita ada yang kita inginkan, ada yang kita mau capai di situ, ada yang mau kita inginkan, ada yang kita mau raih, yang sering saya jelaskan ya. Pasti pikiran ke situ. Seharusnya kita tidak usah terlalu berpikir begitu, santai saja hadapi wallet. Karena kalau kita terlalu memikirkan mengenai adanya wallet, adanya sarangnya, itu biasa kita itu seakan-akan kita itu terganggu, sampai pekerjaan tidak terurus, ya, itu sampai ada keemosian. Tadinya yang kita ini mau kerja akhirnya tidak jadi karena ke situ lagi dia itu wallet keluar masuk capek itu saudaraku. Karena saya pernah rasakan yang kayak gitu. Ya, jadi saya bisa paparkan di video saya. Jadi itu pesan-pesan saudara, gimana caranya jangan terlalu ada bahasa-bahasa tertekan di wallet, santai saja hadapi wallet. Ya,
Itu ya. Jadi paham saudaraku ya, ini sudah ada pertanyaan ini yang mengenai pertanyaan. Nah, terima kasih banyak saudaraku. Dan ada ini pertanyaan lagi saya ikutkan. Sebenarnya bukan pertanyaan, istilahnya masukan. Beda pertanyaan dengan masukan. Ada masukan sama saudara kita itu perempuan yang tidak salah daerah mana itu. Terima kasih banyak saudaraku atas infonya, masukannya. Saudara-saudara kita katakan apabila kita dikata-kata sama haters, kita balas dengan baik. Ya. Nah, maksudnya apabila kita dipikna, dihina, dicaci, dimaki, kita balas dengan baik. Terima kasih banyak saudaraku ya. Ya, karena ya begitulah. Maunya semua orang mau begitu saudaraku ya. Semua orang mau gitu. Istilahnya kita membalas. Tetapi ada namanya mengingatkan. Bagi saya harus saya mengingatkan. Ya. Harus mengingatkan seumpamanya. Makanya saya selalu bikin konten ada haters. Haters itu istilahnya yang cari kelemahannya orang. Yang mau menjatuhkan saudara-saudara, yang mau menjelekkan. Nah, itu. Saya itu harus kasih masukan, ya. Saya itu tidak ada sama sekali bahasa ini ya saudaraku sama teman-teman, enggak. Hanya saya kasih pandangan motivasi. Kan ada bahasa saya saudaraku ya. Justru itu yang pernah haters itu dia ngomong di bawah kolom komentar, justru saya subscribe dia punya. Saya like dan saya nonton. Nah, itu saya sudah katakan saudaraku ya, seandainya saya ada bahasa dengki, saya buat apa saya subscribe, saya kasih tanda hati, buat apa saya subscribe, buat apa juga saya nonton videonya. Tapi tidak saya nonton videonya itu, 2 videonya saya nonton. Nah, justru saya bilang mantap. Nah, saya itu gitu saudaraku ya. Saya sudah katakan saya orangnya gini. Nah, ini ada banyak saya rangkum pertanyaan ini sekarang ini. Masukan, ini ada juga masukan juga satu saudara kita. Terima kasih banyak juga saudaraku ada masukan. Terima kasih yang itu tadi yang mengenai masukannya ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu saudaraku ya. Dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah ya. Bahagia selalu untuk selama-lamanya. Ada juga saudara kita ini masukan juga. Terima kasih banyak saudaraku ada masukannya. Kalau yang baiknya itu singkat, padat dan jelas. Ada masukan saudara kita ini. Maksudnya dia bikin konten itu singkat saja, padat dan jelas. Oh, mau maaf saudaraku ya. Terima kasih banyak masukannya. Kalau mengenai pembahasan wali saudaraku tidak bisa itu singkat. Mengenai pembahasan di dunia wali tidak bisa singkat. Sedangkan orang itu teman-teman kita menunggu di wali bukan minggu, bukan bulan, tahun. Itu pun tahun belum tentu berhasil. Nah, kalau kita ada yang bisa kita itu bahas singkat, padat dan jelas ada. Tetapi kalau di dunia wali jangan sekali-kali membahas singkat kalau belum paham. Makanya saya selalu katakan saudaraku, saya itu praktek dulu baru teori. Biasa orang itu, biasanya teman-teman kita di luar itu teori dulu baru ke praktek. Jadi kalau dia kuasai teori belum tentu dia kuasai di prakteknya. Banyak itu senior, banyak. Tahu teorinya, tahu kali-kalinya. Sekalinya dia turun di lapangan, dia tidak tahu kerja. Sama dengan tukang. Wih, luar biasa itu. Dia itu lulus. Dia insinyur apa. Hebat itu. Dia tuh tarik meter itu pas. Sedikit saja itu salah. Sekalinya dia turun langsung ke lapangan, dia tidak bisa tarik itu meter. Namun dia tarik salah. Suruh pasang batu salah. Tetapi kalau teorinya itu ahli. Nah, tetapi saya saudaraku beda. Saya itu dari teori dulu, dari praktek dulu baru ke teori. Ya. Jadi semua itu masukan saudara kita yang dari luar itu ada berapa saya rangkum semua tadi. Ini mulai dari pertanyaan dari Baras, itu juga tadi mengenai itu walek yang dipiloks. Gimana caranya supaya walek kita itu ditahu kalau kembali atau tidak, dan kita tahu kita punya walek dipiloks. Nah, itu 2. Dan itu juga tadi terima kasih banyak itu mengenai kalau ada cacian, ada cemohan, ada piknahan ya.
Nah, itu kita balas dengan baik. Terima kasih banyak semua saudaraku ya. Tetapi kalau harus saya itu ngomong di video saya tidak bisa biarkan ya. Saya harus memberi, istilahnya mengingatkanlah. Saya tidak pernah bahasa dendam, saudaraku ya. Saya sudah katakan saya orangnya gini ya, saya orangnya gini. Nah, dan itu tadi yang keempat, itu mengenai adanya singkat, padat dan jelas. Saya harus kupas juga saudaraku ya. Terima kasih juga saudaraku masukannya juga. Saya terima semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak semua saudaraku ya. Nah, semua itu baik bagi saya. Nah, kalau bahasa singkat dan jelas padat itu tidak bisa saudaraku ya. Kalau mengenai adanya itu kita hadapi dunia walik. Karena dunia walik itu pun kita sudah jelaskan, saudara kita itu masih banyak kendala di luar sana, itu masih banyak. Karena saya sudah rasakan saudaraku, saya sudah katakan saudara ya, kalau pemain bola itu di lapangan itu sudah setengah mati, itu lari kiri kanan, tendang bola kiri kanan, satu bola yang diperebutkan ini kesebelasan berapa orang yang perebutkan ya. Ini kan dua grup, dua klub. Satu klub yang sebelah sini dia tidak salah 11 ya, 12 lah dengan kiper. Sebelah sini 11 12 dengan kiper. Kali 2 berarti 23 ya, 24 ya. Bola pemain di lapangan itu kalau main bola. Sedangkan yang diperebutkan ini bola hanya satu. Ini bola kita mau gimana cara supaya ini bola bisa masuk di gawang. Sedangkan di gawang itu ada kiper yang halangi. Nah, sedangkan kiper itu orang hebat juga di situ. Berat. Tetapi kalau penonton di luar itu saudaraku lebih hebat daripada pemain. Nah, jadi ibaratkan saya ini pemain bola ya. Yang di luar sana itu ya anggaplah penonton. Semua saya terima saudaraku, terima kasih banyak. Karena itulah tujuan saya, gimana caranya supaya bisa ada motivasi saudara kita, ada pemahaman, dan kita harus mencerna juga apa yang saya katakan, karena saya itu tujuan hanya untuk memperbaiki ya. Dan apabila ada kata-kata masuk di telinga saya, di benak saya, baik pertanyaan atau masukan, saya akan rangkum dan saya akan angkat gimana cara supaya kita saling memahami, kita saling mengerti, kita saling mencerna. Kita manusia tidak ada manusia sempurna saudaraku, tidak ada manusia sempurna, tidak ada manusia sempurna ya. Dan manusia itu selalu, pesan saya saudaraku ya, apapun yang saya miliki saudaraku ya, saya harus syukuri. Sedikit dan banyak saya harus syukuri ya. Nah, cobaan itu saya harus sabar hadapi. Saya sudah katakan saudaraku ya. Nah, tidak ada yang manusia besar kecuali Allah. Itu ada kata-kata saya tidak ada apa-apanya. Saya bukan manusia biasa, saya manusia serba kekurangan. Saya manusia yang masih belajar. Ya, jadi kalau ada masukan kayak saudara kayak bahas kayak gitu ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, singkat, jelas, padat. Ini justru saya itu saudaraku justru bagus itu kalau kita memahami secara berdetail ya. Ya, terserah kita saudara kita mau nonton mau separuh, mau nonton sedikit, mau sampai habis, tergantung gimana caranya supaya saudara kita itu bisa memahami. Ya, ini kan tidak istilahnya masukan saya saudaraku ya, ini motivasi bagi saya. Jadi oke saudaraku, itulah pembahasan saya yang tadi ada berapa tema. Mengenai pertanyaan saudara kita di Baras, adanya bangunan kayu, apakah bisa berhasil kok bangunan kayu? Karena banyak saudara-saudara dia katakan kalau kayu itu susah berhasil. Tidak ada yang tidak berhasil ya, itu kehendak. Yang penting kita mau berusaha, bertawakal, berdoa. Oke? Ya, mohon maaf kalau saya ulangi lagi, mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata salah, hilaf ya, karena saya manusia biasa, serba kekurangan. Saya tidak punya apa-apa, hanya saya syukuri ya, saya syukuri sedikit banyaknya. Dan apabila ada kata-kata saya terselip, mohon maaf ya, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.